Kembali lagi, hari ini kita ketemu di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Ya, apa kabar semuanya? Ya, Bu Tuti harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Anak-anak Tuhan harus selalu happy ya, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang memberikan kebahagiaan pada semua anak-anak ya. Nah, kalian pasti sudah mulai masuk sekolah ya. Sudah ada yang mulai tatap muka. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, terus ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Kalau sudah selesai sekolahnya langsung pulang ya. Jadi kalian tetap terjaga kesehatannya. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan menyanyi dulu, bersukacita dahulu ya, agar kalian lebih semangat. Oke ya, kita akan nyanyi halo, halo. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bersama-sama kembali bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu online GKI Wonosobo. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga memohon ampun apabila banyak kesalahan dan dosa kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Dan kami juga saat ini berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kondisi tidak sehat, dalam kondisi sakit. Biarlah Tuhan yang akan membuat mereka sembuh dan sehat kembali. Dan Tuhan akan menuntun mereka sehingga mereka bisa melakukan aktivitas dengan baik lagi. Kami juga mohon kiranya Tuhan menuntun ibadah online hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan apa yang kami dengar dan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semuanya happy ya? Pasti happy karena kita anak-anak Tuhan Yesus yang selalu diberkati. Jadi kita harus selalu happy. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan juga merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita dengan kita menyanyikan lagu T-A-A-T, taat.
Ketemu lagi dengan Bu Dewi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu ya. Nah, kalian persiapkan dulu Alkitab kalian. Karena cerita sekolah minggu hari ini itu diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 hingga 8 ya. Nanti bisa kalian baca bersama dengan papa mama. Caranya gimana? Video YouTube-nya bisa di-pause atau nanti dibaca setelah selesai mengikuti cerita di YouTube ini ya. Sebelum Bu Dewi mau mulai bercerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu, bersama-sama dengan teman-teman mendengarkan firman Tuhan meskipun secara online. Kami mohon pertolongan-Mu atas kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan oleh guru kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, dan juga bisa Tuhan pakai untuk melakukan sesuatu yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, di rumah kalian punya opa atau oma atau disebut juga kakek, nenek, eyang uti, eyang kakung, punya nggak di rumah? Wah, ada yang punya ya, tinggal serumah. Ada juga yang tidak tinggal dalam satu rumah, mungkin berjauhan di kampung halamannya papa atau mama. Nah, gimana opa dan oma kalian, kakek atau nenek kalian disebut dengan orang yang sudah lanjut usia? Gimana sih kalau kakek nenek kalian tuh rambutnya masih hitam? Oh, hitamnya karena semiran. Wah, ternyata banyak ubannya ya. Ya, ciri-ciri orang yang lanjut usia seperti opa dan oma kalian itu bisa dilihat di gambar ini ya. Ini ada gambar opa dan oma. Rambutnya putih. Terus apa lagi? Kulitnya ada birunya ya, keriput. Ya, sudah keriput. Kemudian apa lagi? Ada yang berkacamata. Ada juga yang berjalan sudah memakai tongkat. Tetapi ada juga yang masih sehat walafiat ya. Hanya mungkin banyak ubannya dan kulitnya keriput, tidak kencang seperti kulit kalian. Ya, Bu Dewi, kenapa sih dari tadi kok ngomongin ngerasani opa oma gitu? Kok yang dibahas itu emang cerita Alkitabnya apa sih? Hari ini Bu Dewi juga akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang juga sudah opa-opa. Dari dulu sudah melayani Tuhan sudah lama dan sekarang sudah menjadi opa-opa. Siapa dia? Nah, kalian ingat enggak cerita Kak Obaja minggu yang lalu? Kak Obaja cerita tentang apa? Ayo. Ya? Tentang bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir. Ah iya, benar sekali. Dan ada yang memimpin, namanya itu adalah Bapak Musa, ya.
Gimana nih bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir? Kira-kira seneng enggak sih? Mau diberi tanah perjanjian di mana mereka sudah tidak lagi menjadi seorang budak. Ya pertamanya seneng, tapi ketika kemudian harus berjalan jauh, kemudian menghindari kejaran dari tentara Mesir, dan mereka lama tidak makan daging, mereka mulai mengeluh, menggerutu ya. Dan itu membuat Tuhan sedih. Ya. Dan tidak cuma itu saja, tidak hanya menggerutu. Mereka juga berbuat dosa dengan membuat sebuah patung dan kemudian disembah ya, menyembah patung itu. Tuhan sedih sekali kalau bangsa Israel seperti itu. Dan karena bangsa Israel membuat hati Tuhan sedih, Tuhan terpaksa menghukum bangsa Israel. Jadi kalau dari Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan, itu semestinya tidak terlalu lama, bisa nyampe berjalan kaki ya. Tetapi karena bangsa Israel berbuat dosa dan membuat hati Tuhan sedih, maka Tuhan menghukum Israel dan membuat mereka berputar-putar di padang gurun selama berapa tahun? Setahun? 2 tahun? Oh, tidak. Mereka dihukum Tuhan 40 tahun. Ya, bayangkan 40 tahun muter-muter enggak nyampe ke tujuan ya. Itu karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan sedih sekali. Kemudian setelah berputar-putar 40 tahun dan di suatu kota, di kota Mara, saat di kota Mara itu sampai Bapak Musa juga ikutan berbuat dosa karena tidak nurut dengan yang diperintahkan Tuhan. Maka Bapak Musa pun mendapat hukuman dari Tuhan. Apa hukumannya? Hukumannya adalah Bapak Musa tidak boleh masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, itu hukumannya karena Bapak Musa tidak taat kepada Tuhan. Ya. Kemudian setelah 40 tahun berputar-putar, Bapak Musa semakin tua. Jadi opa-opa, rambutnya sudah memutih. Badannya juga tidak sekuat waktu pertama kali keluar dari tanah Mesir. Ya. Maka ada yang harus dipersiapkan untuk menggantikannya. Karena Bapak Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan ya untuk masuk ke tanah perjanjian. Padahal Bapak Musa juga belum ini di Alkitab diceritakan Bapak Musa masih cukup sehat di usia 120 tahun ya. Itu nyampe ke perbatasan di Sungai Yordan. Nah, untuk sampai ke tanah perjanjian itu harus menyeberang Sungai Yordan. Dan karena Bapak Musa tidak diperbolehkan Tuhan untuk ikut masuk ke tanah perjanjian, maka harus ada yang menggantikannya untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, siapakah dia? Ternyata itu adalah yang sudah lama ikut melayani bersama Bapak Musa sejak dari usia muda, dan orang ini masih muda. Namanya adalah Yosua. Siapa? Ya, Yosua.
Yosua. Ini dipilih oleh Tuhan, ya meskipun masih muda, itu untuk menggantikan Bapak Musa. Akibat Bapak Musa kena penalti, ya, tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Padahal sudah di depan pintu, tapi tidak boleh masuk, ya. Nah, anak-anak, seperti Yosua yang dipakai Tuhan untuk menggantikan Bapak Musa memimpin Israel meskipun masih muda, anak-anak pun bisa dipakai oleh Tuhan, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya apa nih Bu Dewi, ya? Misalnya kalian di rumah yang punya oma kadang-kadang kan suka menjahit nih. Nah, kalau sudah oma-oma itu biasanya matanya itu sudah tidak jelas lagi untuk nyelusup ke benang, ya. Memasukkan benang ke dalam jarumnya itu sudah tidak jelas dan seringkali tidak berhasil atau gagal. Nah, kalian bisa menolong nenek kalian yang sedang menjahit itu untuk memasukkan benang, itu misalnya. Kemudian yang kedua, apalagi contohnya, mungkin menemani opa atau oma berolahraga di pagi hari kalau kalian sedang tidak sekolah, ya. Itu, atau bisa juga membacakan koran kalau yang opanya atau omanya suka membaca koran buat kalian yang sudah bisa membaca. Ya, jadi jangan takut. Tuhan pun bisa membuat kalian, memakai kalian yang masih kecil, yang masih muda ini untuk melakukan sesuatu hal yang menyenangkan Tuhan. Dan satu lagi, nanti 20 tahun yang akan datang, apakah Bu Dewi masih akan mengajar di sekolah minggu? Bu Dewi juga tentunya akan semakin bertambah tua. Mungkin nanti rambutnya banyak yang putih, kulitnya juga banyak kerutannya, keriput, ya, seperti ini. Nah, ini efek dari Face App, tapi tidak terlalu berhasil karena Bu Dewi tidak terlalu pandai menggunakan Face App, jadi rambutnya masih kelihatan hitam. Ya. Nah, kalau guru sekolah minggu yang sekarang ini, kayak Bu Dewi misalnya, kemudian Bu Nani, 20 tahun yang akan datang, Pak Ori juga, ya, itu sudah lanjut usia. Mungkin akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan anak-anak. Wah, bikin alat peraga sudah tidak telaten gitu misalnya, ya, karena matanya sudah tidak jelas untuk melihat. Nah, itu kalian nanti 20 tahun yang akan datang sudah besar, nah, bisa menggantikan kami untuk mengajar adik-adik kalian, ya, 20 tahun yang akan datang, ya. Begitu, ya, anak-anak. Cerita Bu Dewi hari ini tentang Bapak Musa yang digantikan oleh Bapak Yosua. Karena Bapak Yosua ini adalah pilihan Tuhan. Bapak Yosua juga taat seperti Bapak Musa, sehingga yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Israel itu adalah yang benar-benar pilihan, yang taat pada Tuhan. Anak-anak pun bisa menjadi taat kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Wah, firman-Nya yang kita dengar luar biasa, ya. Nah, kalian juga bisa menjadi seperti yang ada di firman tadi. Menjadi anak-anak yang siap dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan di tempat di mana kalian berada. Apapun yang bisa kalian lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi kalian harus benar-benar membuat nama Tuhan dimuliakan melalui apa? Ucapan kalian, tindakan kalian, dan juga melalui prestasi yang bisa kalian banggakan. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Jangan lupa
nanti persembahannya ditulis di amplop ya, di amplop nanti ditulis sekolah minggu gitu ya. Terus dimasukkan di kotak persembahan di gereja, dititipkan ke mama papa ya waktu mama papa ke gereja, atau bisa dititipkan di tempat Pak Ori dan Bu Dewi ya di kantor gereja, tentu saja di jam kerja ya. Oke, kita akan mengiringi persembahan kita dengan nyanyi Kuberi Persembahan. Persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan limpahkan dalam keluarga kami, dan saat ini Tuhan kami mempersembahkan persembahan kami, dan biarlah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan kami ini sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekolah minggu sudah selesai anak-anak, tapi sebelumnya kita akan tutup sekolah minggu kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pertolongan-Mu Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian, kami mengucap syukur untuk firman dan renungan yang telah kami dengar dan kami bersama-sama baca. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semuanya. Biarlah apa yang kami terima hari ini boleh membuat kami semakin menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon kiranya Tuhan menjaga kami hari demi hari agar kami semakin sehat, menjadi anak-anak yang semakin memuliakan Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang membuat bangga Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekolah minggu kita sudah selesai. Dan ingat, masih dengan protokol kesehatan ya. Kalau kalian sekolah masih dengan masker, rajin cuci tangan, terus hindari kerumunan. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Ya. Terus kalau di rumah kalian juga tetap harus jaga kesehatan juga. Oke?
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.